Hey, kembali lagi ke channel Boomer Kuliner bersama saya Mr. Boomer. Let's start cooking. Hari ini kita akan masak spaghetti bolognese ala Mr. Boomer. Di sini ada 150 gram daging sapi, 120 gram udang yang masih tail on, yang masih ada buntutnya. Dan di sini ada 80 gram udang yang nanti akan dicincang atau digiling bersama daging sapi ini. Nah, di sini kuncinya spaghetti bolognese ala Mr. Boomer. Ini ilmu mahal. Dan kalau bukan Mr. Boomer namanya, kalau nggak bagi-bagi rahasia, udang ini setelah digiling dengan daging sapi akan menimbulkan rasa yang lebih rich dari spaghetti ini, rasanya lebih kaya gitu. Terus di sini ada 2 butir telur, ada 6 siung bawang putih, tepung roti atau breadcrumb, tepung terigu. Di sini ada onion, yang ini untuk dicincang halus. Terus yang ini untuk garnishnya nanti onion ring. Nah, pilih yang bulat kalau onion ring, jadi hasilnya lebih bagus waktu selesai digoreng. Lebih bulat gitu hasilnya. Terus ada gula. Di sini ada bubuk paprika. Di sini ada obat kebahagiaan atau micin. Di sini ada juga merica bubuk, baking powder, garam, garlic powder atau bubuk bawang putih, onion powder atau bawang bombay bubuk, paprika powder, chicken powder atau kaldu ayam bubuk. Terus di sini ada bay leaf atau bisa dibilang daun salam, tapi bukan daun salam yang untuk bikin lodeh ya. Ini daun salam yang biasanya ada di masakan-masakan Eropa, masakan Itali, masakan Amerika kayak gitu-gitu. Habis itu di sini ada oregano. Oregano ini memberikan memperkuat aroma daging, jadi lebih kuat aromanya. Terus habis itu ada thyme. Ini bikin earthy flavor. Menurut Mr. Boomer ya, itu versi Mr. Boomer. Tergantung setiap orang mungkin punya definisinya sendiri-sendiri. Habis itu ada parmesan bubuk. Ini untuk taburan aja nanti. Habis itu ada tomato cherry. Saya pakai 5 piece. Ada 2 piece juga tomat. Kalau misalnya nggak ada tomato cherry, boleh pakai tomat biasa. Pakai 3 berarti ya. Karena di sini cuma pakai 2 tomat biasanya. Terus ada spaghetti dan air secukupnya lah. Sekarang kita akan merebus spagettinya. Nah, kita pakai ini spagettinya ya. Setengah bungkus aja ya, cukup. Gak usah dipatah-patahin ya spagettinya. Ntar kalau dia udah lembek didorong aja udah turun kok dia. Nah, waktu untuk merebus spaghetti ini sebenarnya paling mudah, tinggal lihat instruksi di belakang bungkusnya ini. Biasanya sekitar 8 sampai 10 menit. Cuman yang paling tepat adalah lihat di belakang bungkusnya. Karena mungkin ya lebih gampang, karena setiap spaghetti kan mungkin berbeda-beda cara waktu masaknya. Sembari menunggu spagettinya matang, kita akan menggiling dagingnya dulu. Kita akan giling daging bersama udang. Kita akan giling sampai dia halus. Oke, kita sudah selesai menggilingnya. Sekarang kita akan merebus tomatnya. Jadi ini kita rebus sampai tomatnya lembek. Jadi nanti kita tinggal dihancurkan saja. Ini kuncinya, karena bikin spaghetti bolognese ala Mr. Boomer harus pakai tomat segar supaya rasa manisnya ada, rasa asamnya dapat, jadi bener-bener natural rasanya. Sembari menunggu tomat yang sedang direbus, kita akan memotong bawang putih, bawang bombay, dan udangnya. Kita akan bersihkan udangnya juga, karena ini udang besar jadi harus dibersihkan. Seperti biasa yang saya katakan, safety jelas yang nomor 1, jadi harus aman. Bawang itu dibagi 2 dulu agar datar nanti motongnya. Datar. Jadi nggak goyang-goyang kayak gini nih, goyang-goyang mau dipotong goyang-goyang, jangan. Bikin datar dulu.
6 siung ya tadi bawang putihnya. Setelah ini kita cincang bawangnya. Setiap orang punya cara mencincang yang berbeda-beda untuk menghaluskan bawang. Ada yang suka pakai 2 pisau, ada yang suka dicincang begini. Atau kalau dalam jumlah banyak ya pakai food processor bisa. Atau mau di blender juga boleh, jadi mana-mana dah. Oke, sekarang kita akan mencincang bawang bombay ya. Karena kita mau bikin spaghetti bolognese, so ini cincang agak halus. Caranya dibikin gini aja dulu. Ikutin aja nih ruas-ruasnya nih. Oke, ruas-ruasnya diikutin. Tapi jangan sampai patah, jangan sampai lepas gitu loh. Jadi diikutin ya ruas-ruasnya. Ini dipotong. Mempermudah, jadi nggak usah nyincang terlalu banyak. Sekarang kita akan membuat onion ring. Jadi kita bagi 2, kita ambil tengahnya, jangan lurus gini ya, kita pilih yang paling bagusnya. Nah, kita pisahkan bagian tengahnya. So ini jangan dibuang, nanti bisa bikin yang lain. Kita udah dapat onion ring. Dan setelah ini kita akan membersihkan udang. Udangnya kita potong. Kita buang yang ini, kotorannya. Lihat ya, kita buang. Kita siap tisu dulu. Ini kita potong di atasnya, pas di tengah-tengahnya ini. Sekarang saya sudah meniriskan tomatnya. Kita harus hancurkan tomat ini. Caranya pakai ini, pakai balon whisk, atau kita bisa bilang pakai whisk boleh. Kalau nggak ada ini pakai sendok bisa. Cuma lebih gampangnya pakai ini. Kalau pakai sendok lebih susah. Saya kan Mr. Boomer nggak suka yang susah-susah, nggak suka yang ribet-ribet. Jadi kita pakai ini aja. Sebenarnya bagus juga tuh yang pakai yang besi itu, yang kayak per tuh. Jadi direbusnya sampai betul-betul kulitnya lepas sendiri. Nah itu baru bener udah. Kalau udah gitu udah bener. Tapi kalau masih kita yang ngupasin kulitnya ya berarti belum bener-bener matang tomatnya. Sekarang kita akan membuat bumbu untuk campuran tepung ini untuk membuat udang gorengnya dan onion ringnya. Jadi di sini kita ada 1,5 sendok teh bawang putih bubuk. Nanti resepnya semua ada di deskripsi ya kalau kurang jelas. Habis itu kita ada bawang bombay bubuk atau onion powder. Terus kita ada kaldu ayam bubuk atau chicken powder, paprika powder, paprika bubuk, tambahkan sedikit merica, sedikit aja, segini, 1/4 sendok teh dah itu. Baking powder supaya ya lebih crispy gitu, ngembang crispy. Sekarang tambahkan sedikit garam juga. Jangan banyak-banyak ya garamnya, karena chicken powder itu udah asin banget, jadi garam dikit banget. Pakai sendok aja, pakai tangan juga boleh, yang penting cuci tangan dulu. Yang penting kebersihan nomor 1. Nah, karena kita membuat spaghetti masakan Italia, jadi kita harus pakai minyak zaitun atau olive oil. Yang like ya, tapi
Setelah olive oilnya masuk, sedikit kecilkan apinya, karena olive oil lebih baik dimasak di suhu yang tidak terlalu panas. Kita akan masukkan bawang putih. Oke, masukkan bawang bombay. Warnanya cantik sekali. Kalau suhunya pas, bawang putihnya nggak mungkin gosong. Tuh. Suhunya pas, bawang putihnya nggak akan gosong. Baunya bos, wangi banget. Oke, kita masukkan tomat. Sekarang kita akan masukkan dagingnya. Kenapa saya tidak masukkan daging ini di awal? Karena saya nggak mau dagingnya terlalu kering banget. Dan jika dimasukkan maka ada basah begini, dia lebih gampang terburai. Dan di sini pasti ada yang bertanya, kok ada air warnanya begini? Ini air rebusan pasta untuk pengental. Ini salah satu rahasia lagi. Jadi ngentalinya pakai ini nanti. Kita akan langsung masukkan. Yang pertama, kita masukkan oregano. Ini pakai thyme. Sekitar 1 sendok teh. Masukkan bay leaf-nya. Sembari diaduk. Jangan lupa parsley supaya lebih mantap lagi. Nggak kalah kan sama yang di resto-resto tuh, warnanya cakep banget. Nah sekarang tambahin air dikit. Ini kita akan warnanya nggak akan gini. Ini masih ini akan bikin untuk berubah warna lagi. Tambahkan air sedikit. Nanti warnanya bakal lebih cakep daripada ini. Nah, tambahkan airnya dikit-dikit aja, tambahkan air. Jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja. Jadi kalau dia dilihat terlalu kering, tambahin air dikit lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan vicin ya. Kenapa vicin? Karena Mr. Boomer suka yang bahagia. Jadi ini obat bahagia vicin. Sudah saya sesuaikan dengan lidah pencinta vicin seperti saya. Secukupnya aja vicinnya. Cinta boleh, tapi berlebihan tuh nggak pernah baik. Jadi segini aja cukup. Tambahin dikit biar lebih bahagia. Kita aduk. Kemudian berikan merica putih. Tadi sudah kita siapkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sini. Dan Mr. Boomer akan tambahkan merica hitam. Ini opsional jika suka. Biasanya orang ditambahkannya di waktu mau makan, baru ditambahin beberapa orang. Tapi Mr. Boomer suka sekarang. Karena Mr. Boomer nggak suka ribet. Hehehe. Secukupnya aja ya. Nah, habis itu kita masukkan gula. Gula ya kurang lebih 1 sendok makan, nggak masalah. Jika suka rasa manis. Kalau Mr. Boomer pakai ya 1 sendok makan. Karena Mr. Boomer orangnya manis banget. Nggak langsung, tapi nanti dicoba dulu. Dan untuk menambah warnanya supaya lebih cantik, kita akan berikan paprika powder sedikit. Ini opsional, tapi untuk warna ala Mr. Boomer pakai. Makin matang makin cakep. Yang penting apinya nggak usah terlalu gede. Masa itu harus sabar. Sekarang kita akan mulai masukkan spagettinya. Ya, bumbunya udah kayak gini kan. Nah, jadi kita bisa masukkan spagettinya. Kita akan mulai masukkan spagettinya. Jadi tambahkan garam dulu. Dan nanti kalau kurang asin, nanti baru kita tes. Garamnya nggak usah banyak-banyak. Segini aja cukup, sesuai selera. Tadi kan belum dikasih garam, jadi kita kasih garam sekarang. Gak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Kita tambahkan airnya sedikit. Jangan semua dulu, sedikit-sedikit dulu. Kita aduk.
Jika yang nggak suka asam, berarti tadi udah cukup. Kita akan tambahkan saus tomatnya lagi dan sedikit garam agar rasanya lebih nendang. Kebetulan Mr. Boomer ini suka asin, tapi Mr. Boomer nggak darah tinggi. Ini kalau 2 porsi, yang pasti seharusnya cukup kenyang. Kalau Mr. Boomer kenyang, tapi dua-duanya Mr. Boomer makan. Lihat hasilnya, kuah tadi itu mengental. Kalau pakai air biasa nggak bisa kayak gini. Kan nggak mungkin bikin spaghetti dikentalin pakai tepung tapioka. Jelas tidak mungkin, apalagi pakai maizena, jelas juga tidak mungkin. Tidak cocok. Kita akan membuat adonan untuk udang gorengnya, udang goreng tepung. So, kita kocok dulu telurnya. Masukkan dulu udangnya ke telur. Masukkan ke dalam tepung. Taruh lagi ke dalam telur. Dan kemudian kita taruh di tepung roti. Sekarang kita akan membuat onion ringnya. Jadi onion ring itu harus dimasukkan dulu ke tepung kering. Caranya gini aja. Tuh. Mudah bukan? Jadi diginikan saja. Dari putus, jadi diginikan saja. Tambah dikit. Kalau versi Mr. Boomer, tambahkan air sedikit. Dipakai daripada mubazir, jadi nggak ada yang terbuang. Nah, kita akan bikin butternya. Aduk kencang. Tuh, warnanya juga cantik kalau pakai telur. Tapi masanya tambahkan air. Jadi kita akan membuat, kita lumuri onion ringnya dengan tepung basah. Ini semua. Kita tiriskan udangnya. Sekarang kita akan mulai menggarnish. Karena yang suka upload media sosial pasti harus digarnish dulu supaya estetik. Jadi kita akan mulai menggarnish. Kita akan ambil minyak. Kita ambil pastanya, spaghettinya, bukan minyak, spaghetti. So, kita ambil spaghettinya. Baru. Oke. Susun. So, kita pilih dulu udangnya. Nanti udang yang paling besar itu di tengah. Terakhir. Kemudian kita taburi dengan seledri. Parsley flake dikit supaya warna hijau tuanya ada, karena merah apa semua sudah ada. Jadi kita taburi pelan-pelan parsley flake-nya. Saya sudah selesai menggarnish.
Saya Mr. Boomer, saya sudah selesai dengan masakan saya, spaghetti bolognese with prawn and onion ring ala Mr. Boomer. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share juga. Dan yang paling penting jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga kamu bisa mendengar kabar-kabar terbaru dan resep-resep terbaru dari saya Mr. Boomer. Ciao.